Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S. Hamintarja, Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share matur. Jika paman tak keberatan, tolonglah kami, berkata Wangkir. Aku adalah orang melarat ke sana, sahut pemilik rumah itu. Rumahku kecil dan sederhana. Paman, jika kami berdua diperkenankan tinggal di atas kandang sekalipun, kami akan mengucapkan beribu terima kasih. Seandainya demikian, sekedar tempat untuk tidur. Tapi apakah aku dapat memberi makan kepada Kisanak selama Kisanak berada di rumah ini? Paman, jawab Wangkir, aku masih mempunyai beberapa keping uang yang barangkali dapat membantu paman selama aku berada di rumah ini. Tapi juga sekedar membantu saja, karena uang kami juga tidak banyak. Jika demikian, berkata orang itu, kami tidak keberatan. Pakailah uangmu untuk makanmu sehari-hari. Aku dapat memberimu tempat untuk tidur di bekas lumbung, karena tidak ada lagi yang dapat aku simpan di lumbung kedua. Di lumbung yang satu pun agaknya padiku tidak memenuhi seperempatnya lagi. Sebelum panen mendatang, sedang keluargaku, termasuk keluarga yang agak besar. Wangkir dan Geneng mengangguk-angguk. Mereka tidak tahu bahwa di rumah itu ada 7 orang anak, pasang suami istri yang sudah tua, ayah dan ibu pemilik rumah itu, dan 2 orang adik istrinya. Nampaknya rumah ini sepi, berkata Wangkir. Ternyata paman mempunyai keluarga yang cukup banyak. Ya, keluargaku cukup banyak. Aku harus memberi makan 2 keluarga sekaligus. Bagian memang tidak tinggal di sini, karena mereka masih mempunyai rumahnya sendiri, meskipun hanya berbatasan dinding batu di sebelah. Oh, Wangkir mengangguk-angguk. Jadi keluarga yang paman sebut itu tinggal di rumah-rumah sebelah menyebelah ini. Ya, karena itu aku masih ada tempat bagimu berdua untuk tidur. Hanya untuk tidur. Paman, berkata Wangkir, aku akan menyerahkan uangku kepada paman dan bibi di sini. Aku akan ikut makan bersama keluarga di sini, apapun wujudnya. Pemilik rumah itu termangu-mangu sejenak. Inilah uangku, paman, berkata Wangkir kemudian sambil menyerahkan sekampil uang. Pemilik rumah itu terkejut melihat uang sebanyak itu. Hampir ia tidak dapat mempercayai penglihatannya. Uang sebanyak itu jarang sekali dilihatnya dan merupakan kekayaan yang tidak terduga-duga sebelumnya menurut ukurannya. Karena itu ia justru termenung beberapa saat bagaikan membeku. Uang sebanyak itu benar-benar telah memukulnya hingga ia kehilangan nalar. Wangkir yang mengetahui perasaan pemilik rumah itu tersenyum. Uang yang diberikan itu masih belum seluruhnya yang diambilnya dari peti yang bercampur baur dengan perhiasan. Tetapi karena tingkat hidup kedua keluarga yang didatanginya itu memang jauh berbeda, maka uang yang hanya sebagian itu benar-benar telah mengejutkannya. Apakah pendapat paman? Bertanya Wangkir. Kisanak, berkata pemilik rumah itu, apakah aku tidak sekedar bermimpi melihat uang sebanyak itu? Tidak, paman, aku memang membawa uang yang cukup. Aku menjadi bingung, Kisanak. Uang itu terlalu banyak buatku. Mungkin dalam waktu beberapa bulan aku bekerja, aku tidak akan mendapatkan uang sebanyak itu. Tetapi uang ini sekarang ada di sini. Jika paman mengizinkan aku tinggal di sini, di kandang pun aku tidak keberatan.
maka uang itu aku serahkan kepada paman sebagai imbalan kebaikan hati paman, dan makan kami sehari-hari untuk beberapa saat selama aku tinggal di sini." Pemilik rumah itu mengangguk-angguk, katanya, "Aku tidak dapat menyatakan keberatan apapun, Kisanak. Pada dasarnya, aku dapat memberikan tempat untuk sekedar tidur di lumbung. Sedang untuk makan, Kisanak, ternyata Kisanak sudah membawa uang sendiri dalam jumlah yang cukup banyak." Dengan demikian maka Wangkir dan Geneng pun telah dengan senang hati diterima menjadi keluarga. Dalam rumah yang sederhana itu, sebuah dari lumbung yang kosong itu pun dibersihkannya dan diberi sebuah amben yang cukup besar. Di hari-hari pertama, Geneng dan Wangkir menunjukkan sikap dan tindak tanduk yang baik dan menyenangkan. Pagi-pagi benar mereka telah bangun dan mengisi jembangan di pakiwan sampai penuh. Kemudian mereka pun ikut membersihkan halaman dan menyapu daun-daun kuning yang berguguran di longkangan. Dalam hubungan sehari-hari, Wangkir dan Geneng sama sekali tidak menyembunyikan namanya. Setiap orang di dalam keluarga itu manggil mereka dengan namanya. Sedang Wangkir dan Geneng pun kemudian memanggil pemilik rumah itu dengan kependekan namanya, Paman Suri. Hubungan di antara mereka pun segera menjadi akrab. Geneng yang kasar harus mengekang segala tingkah lakunya sesuai dengan petunjuk Wangkir, yang ternyata lebih mampu mengendalikan dirinya. Bahkan Geneng tidak lagi dapat bermalas-malas seperti yang biasa dilakukannya. Setiap saat Wangkir telah mendesaknya untuk berbuat sesuatu bagi Suri, memotong kayu, mengambil air, dan kerja yang lain. Dalam pada itu, ketika hidup Wangkir dan Geneng sudah menjadi semakin luluh di dalam keluarga itu, berita tentang perampokan yang telah dilakukannya sampai juga ke telinga petugas Sandi Singosari. Meskipun pemilik uang yang diambil oleh Wangkir dan Geneng itu tidak merasa perlu untuk melaporkan kehilangan yang baginya tidak begitu banyak itu, namun cerita dari mulut ke mulut, baik yang dikatakan oleh anak-anaknya maupun dalam suatu saat pemilik itu sendiri terlupa dan terloncat cerita tentang kedua orang yang mendatanginya itu, maka akhirnya cerita itu pun banyak menarik perhatian petugas-petugas Sandi yang mendengarnya. Tapi petugas-petugas Sandi itu tidak segera mengambil sikap. Mereka masih berpura-pura tidak mengerti bahwa hal itu telah terjadi. Namun laporan tentang hal itu telah mereka sampaikan kepada atasan mereka. "Peristiwa itu memang sangat menarik perhatian," berkata Senopati yang mendapat laporan langsung dari petugas-petugas Sandi. Dalam persoalan yang aneh itu, beberapa orang Senopati akhirnya mengambil keputusan untuk mengadakan beberapa penyelidikan. Mereka masih membatasi diri pada lingkungan petugas-petugas Sandi. Hanya 1-2 orang Senopati di luar lingkungan mereka yang mendengar peristiwa yang aneh itu. Lembu Ampal yang kebetulan mendengar dari seorang Senopati bahwanya ternyata tertarik juga kan peristiwa yang jarang sekali terjadi itu. "Aku tidak mengerti apa tujuan perampokan itu," berkata Lembu Ampal pada suatu saat ketika ia bertemu dengan Maiso Agni. Mungkin kedua orang itu benar dua orang yang tidak berniat buruk. Mungkin mereka adalah perantau yang kehabisan bekal di jalan. Seandainya keduanya adalah perantau, maka mereka adalah perantau yang pilih tanding. Pemilik rumah itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Kedua orang itu memiliki ilmu yang tinggi. Maiso Agni menarik napas dalam-dalam. Apalagi ketika Lembu Ampal menceritakan bagaimana salah seorang dari mereka bersikap kasar dan mengancam dengan tata gerak yang mengerikan. Yang seorang, berkata Lembu Ampal, telah mengancam akan membunuh penghuni rumah itu dengan kulit terkelupas seperti pisang. Maiso Agni mengerutkan keningnya. Keterangan itu sangat menarik hatinya, tetapi untuk sementara ia tidak memberikan tanggapan apapun. Namun demikian ia bergumam,
Aku ingin bertemu dengan pemilik rumah itu. Kita akan ke sana, berkata lembu ampa. Kita memberitahukannya pada pimpinan petugas sandi agar tidak terjadi kesimpang siuran. Baiklah, aku akan segera menghubunginya. Demikianlah lembu ampal pun kemudian atas persetujuan pimpinan petugas sandi telah pergi bersama Maeswagni ke rumah orang yang telah didatangi oleh Wangkir dan Geneng. Pimpinan petugas sandi itu sama sekali tidak dapat menolak meskipun dia masih ingin membatasi penyelidikan persoalan itu, karena Maeswagni adalah orang yang sangat disegani oleh siapapun di Singosari. Kedatangan Maeswagni sama sekali tidak menarik perhatian siapapun juga, karena ia datang hanya berdua saja dengan lembu ampa dan seorang pengawal sebagai penunjuk jalan. Tidak seorang pun yang mengira bahwa seorang yang memiliki pengaruh dan wibawa sebesar Maeswagni itulah yang datang ke rumah orang kaya itu. Sehingga karena itu tidak seorang pun yang menghiraukannya. Tapi bagi pemilik rumah itu, kedatangan ketiga orang tamunya benar-benar telah mengejutkannya. Ia pun sama sekali tidak menduga bahwa tiba-tiba saja 3 orang tamu dari lingkungan istana Singosari telah datang kepadanya. Dengan tergopoh-gopoh, ia mempersilahkan tamu-tamunya naik ke pendopo. Meskipun semula ia tidak begitu mengenal mereka, tetapi lambat laun ia dapat mengetahui bahwa yang datang adalah orang yang pernah dilihatnya sebagai salah seorang dari pimpinan tertinggi prajurit Singosari. Kedatangan tuan-tuan sangat mengejutkan hati, berkata pemilik rumah itu. Maeswagni tersenyum, katanya, memang mungkin aku sangat mengejutkan karena aku tidak memberitahukan kedatanganku lebih dahulu. Tapi sebenarnya aku tidak mempunyai kepentingan apapun. Aku hanya ingin melihat apakah yang pernah aku dengar tentang peristiwa yang terjadi di rumah ini benar seperti cerita itu. Orang itu termangu-mangu sejenak, lalu ia pun bertanya dengan berdebar-debar, dari manakah Tuan mengetahui bahwa baru saja terjadi sesuatu di rumah ini? Maeswagni mandang orang itu sambil tertawa kecil, katanya, mungkin aku mendengar cerita yang salah, karena itu sebaiknya kau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Penghuni rumah itu menjadi semakin bimbang, tetapi Maeswagni mendesaknya. Katakan apa yang kau alami pada malam itu selengkapnya, ketika 2 orang telah datang kepadamu dan merampas uangmu. Aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Orang itu menarik napas dalam-dalam, namun kemudian ia pun segera bercerita tentang peristiwa yang telah dialaminya selengkap-lengkapnya seperti yang diminta oleh Maeswagni. Tidak ada yang dilampauinya dan tidak ada yang ditambahkannya. Maeswagni, lembu ampa, dan pengawal yang menunjukkan tempat itu pun mendengarkannya dengan penuh perhatian. Agaknya peristiwa itu memang peristiwa yang aneh bagi Singosari. Dalam suasana yang tenang dan damai, tiba-tiba saja telah terjadi perampokan yang mengandung rahasia. Beberapa saat yang lalu kedua anak Mahendra diserang oleh 3 orang tanpa sebab, berkata Maeswagni di dalam hatinya. Kini terjadi perampokan yang aneh, apalagi menilik sifat-sifat kedua orang perampok yang sangat berbeda itu. Tapi Maeswagni tidak mengucapkannya, ia masih akan memikirkannya dan mengurai kemungkinan-kemungkinan yang telah terjadi itu. Yang diperlukannya sekarang adalah keterangan selengkap-lengkapnya mengenai kedua orang yang telah datang ke rumah itu. Apakah kau tidak melihat ciri-ciri yang lain? Bertanya Maeswagni. Tidak, Tuan. Kedua orang itu menutup wajahnya dengan ikat kepalanya. Maksudku tentang tingkah laku mereka. Pemilik rumah itu termangu-mangu sejenak, namun katanya kemudian, Tuan, agaknya kedua orang yang datang itu memang berbeda sikap dan pandangannya. Ketika mereka melihat peti simpananku, agaknya yang seorang berpendapat lain. Maksudmu? Aku tidak mendengar jelas pembicaraan mereka, karena mereka hanya sekedar saling berbisik. Tetapi agaknya yang seorang mengharap lebih dari yang diambil oleh kawannya.
Siapakah di antara keduanya yang nampaknya lebih berkuasa? Yang baik, Tuan. Orang yang baik dan lebih sabar itulah agaknya yang lebih berkuasa di antara mereka berdua. Maeswagni mengangguk-angguk. Ia masih belum sempat membuat gambaran tentang kedua orang itu, tetapi ia sudah mengumpulkan bahannya. Mengapa kau tidak segera melaporkan peristiwa itu? Tiba-tiba saja Maeswagni bertanya. Pemilik rumah itu menarik napas dalam-dalam. Katanya kemudian agak ragu. Tuan, aku tidak ingin hal ini menjadi berkepanjangan. Aku sudah berterima kasih bahwa tidak semua kekayaanku dibawanya, dan bahkan badanku disakiti. Karena itu aku menganggap bahwa persoalannya sudah selesai. Aku hanya kehilangan sebagian kecil dari simpananku, sedang aku sama sekali tidak mengalami apapun juga bersama seluruh keluargaku. Maeswagni mengangguk-angguk. Lalu, dan kau tidak berniat untuk menyingkirkan kekayaanmu itu? Mengapa, Tuan? Jika mereka ingin mengambilnya, maka tentu sudah dilakukannya. Maeswagni masih mengangguk-angguk. Agaknya pendapat orang itu benar. Jika mereka ingin mengambilnya, maka barang-barang berharga itu tentu sudah dibawanya. Namun Maeswagni tidak membatasi tanggapannya pada pendapat yang demikian. Ia masih berusaha untuk mencari kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di balik peristiwa yang nampaknya tidak menarik perhatian itu. Apalagi sikap pemilik rumah itu agaknya wajar sekali, sebagai seorang yang tidak ingin menimbulkan keributan. Tapi Maeswagni sama sekali tidak mengatakannya kepada siapapun juga. Ia masih memikirkannya dan mencoba memecahkannya. Dari pemilik rumah itu ia mendapatkan semua keterangan yang diperlukannya. Sifat dan tingkah laku kedua orang itu, ciri-ciri yang nampak, dan tanggapan pemilik rumah itu sendiri terhadap keduanya. Setelah semuanya cukup, maka Maeswagni lembu ampal dan pengawalnya pun segera meninggalkan rumah itu. Di sepanjang jalan, mereka hampir tidak berbicara sama sekali. Mereka ingin mendapatkan jawaban atas teka-teki yang baru saja disaksikannya dan didengarnya itu. Demikianlah ketika Maeswagni sudah berada di bangsalnya, maka ia masih saja tetap dicekam oleh keadaan yang baru saja diamatinya. Nampaknya memang wajar sekali, tidak ada yang pantas diragukan. Tetapi mengapa kedua orang itu tidak membawa perhiasan yang cukup mahal harganya? Apakah benar bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang baik, yang sebenarnya tidak akan pernah melakukan kejahatan serupa itu, jika bukan karena terpaksa sekali? Meskipun demikian, mereka masih tetap pada pendiriannya, sehingga yang diambilnya hanyalah sekedar yang diperlukannya saja. Maeswagni menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang tidak dapat dimengertinya. Seseorang telah memasuki rumah dengan paksa, dengan sikap tenang dan bahkan sama sekali tidak menunjukkan kecemasan, telah merampas sejumlah uang. Jika mereka orang baik dan melakukannya dengan terpaksa, maka mereka tidak akan dapat berbuat setenang yang dikatakan oleh pemilik rumah itu, berkata Maeswagni dalam hatinya. Kemudian, dan jika keduanya berbuat dengan jujur, maka sikap dan perbuatan mereka yang satu dengan yang lain tidak akan berbeda terlampau jauh, seperti yang dikatakan oleh pemilik uang yang dirampasnya itu. Maeswagni menjadi ragu-ragu. Salah seorang dari kedua orang itu atau kedua-duanya tentu telah bertingkah laku tidak seperti watak dan sifatnya yang sebenarnya. Atau seandainya keduanya memang berbeda watak, maka dalam keadaan yang gawat, antara keinginan untuk merampas semua milik orang itu dan yang lain tidak, tentu akan timbul persoalan yang tidak mudah diselesaikan dalam waktu yang singkat, karena persoalannya tentu menyangkut watak sifat. Tapi Maeswagni menarik napas dalam-dalam ketika ia menyadari bahwa memang mungkin sekali hal itu disebabkan karena keduanya berbeda pendirian, tetapi terikat pada satu perguruan.
Maisa Agni menggelengkan kepalanya, bahkan kemudian ia melangkah hilir mudik di dalam biliknya. Tiba-tiba saja teringat olehnya cerita Maisa Bungalan tentang iblis di pedukuhan yang disebutnya daerah bayangan hantu. Di daerah bayangan hantu itu pun pernah terjadi seseorang bertempur melawan iblis yang mengerikan. Ketika ia terbunuh maka kulitnya terkelupas seperti kulit pisang. Malahan Maisa Bungalan telah terlibat pula dengan perkelahian itu, desis Maisa Agni. Ingatan itu membuat Maisa Agni menjadi berdebar-debar. Apakah memang ada hubungannya antara keduanya? Orang yang merampok dengan cara yang aneh itu dengan iblis yang ada di daerah bayangan hantu itu. Untuk menyesuaikan pendapatnya, maka Maisa Agni pun segera memanggil Maisa Bungalan. Dengan cermat, Maisa Agni menceritakan apa yang baru saja disaksikan dan didengarnya tentang dua orang perampok yang aneh. Kemudian disuruhnya Maisa Bungalan mengingat kembali apa yang pernah disaksikannya tentang ilmu hitam yang mengerikan itu. Korban mereka nampaknya memang bagaikan terkelupas. Demikian banyaknya luka di tubuh mereka, seolah-olah telah tidak berkulit lagi. Mengerikan sekali, saut Maisa Agni. Dan orang yang datang ke rumah seorang untuk merampok uang itu juga menyebut-nyebut tentang pembunuhan dengan akibat yang sangat keji itu. Orang yang meskipun tidak jelas namun nampaknya ingin merampas bukan saja uang tetapi juga semua perhiasan, namun telah dicegah oleh kawannya. Maisa Bungalan menarik napas dalam-dalam, katanya, apakah mungkin memang hubungan itu ada? Mungkin 1-2 orang dari perguruan itu memang mencari aku, karena aku mengatakan pada orang-orang di daerah bayangan hantu, jika ada orang yang mencari pembunuh-pembunuh iblis itu, maka pembunuhnya adalah Maisa Bungalan, anak Mahendra. Maisa Agni menarik napas, namun dengan tergesa-gesa Maisa Bungalan menyambung, bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tetapi aku sekedar ingin menarik perhatian agar dendam saudara-saudara seperguruan ketiga orang yang terbunuh itu tidak tertuju kepada para bebau pedukuhan kecil itu. Maisa Agni mengangguk-angguk lalu. Jadi memang ada kemungkinan bahwa 1-2 orang dari antara mereka ada di kota ini. Dan adalah tidak mustahil bahwa mereka memang memerlukan uang untuk membiayai hidup mereka di dalam kota yang asing bagi mereka ini. Maisa Bungalan termenung, ia mencoba membayangkan apa yang sudah terjadi di pedukuhan kecil yang semula disebut daerah bayangan hantu itu. Orang yang terbunuh itu memang seperti sebuah pisang yang terkelupas, katanya di dalam hati. Sehingga dengan demikian maka dugaannya pun menjadi semakin keras, bahwa kedua perampok itu memang saudara seperguruan dari ketiga iblis yang telah terbunuh itu. Paman, berkata Maisa Bungalan kemudian, seandainya kedua orang itu benar-benar saudara seperguruan dari ketiga orang yang terbunuh itu, apakah kira-kira yang akan mereka lakukan di sini? Pertama-tama mencari seorang anak muda yang bernama Maisa Bungalan, berkata Maisa Agni. Maisa Bungalan tersenyum, ia pun menyadari bahwa dendam saudara-saudara perguruan iblis itu tentu tertuju kepadanya. Namun kemudian ia masih bertanya, jika mereka pertama-tama mencari aku, lalu apakah yang akan mereka lakukan kemudian? Mencari Mahendra dan nama-nama lain yang kau sebutkan. Maisa Bungalan mengangguk-angguk lalu. Apakah hanya itu, Paman? Apalagi menurut dugaanmu? Maisa Bungalan tidak segera menjawab. Sejenak ia termenung. Terasa sesuatu menggelepar di hatinya, seolah-olah ia memang suatu kepastian telah diyakininya, bahwa kedatangan mereka tentu bukan sekedar untuk mencarinya. Maisa Bungalan, berkata Maisa Agni kemudian, agaknya kau mempunyai dugaan lain. Menilik sikapmu, aku dapat meraba bahwa dugaanmu jalan dengan dugaanku. Aku menganggap bahwa persoalannya tidak berhenti pada Maisa Bungalan,
Tapi perguruan yang kini menghidupkan kembali ilmu hitam itu tentu mempunyai tujuan yang lain selain melepaskan dendam semata-mata. Ya Paman, ada dugaan yang membersih di sudut hati yang paling dalam. Tetapi itu hanyalah sekedar firasat yang tidak aku ketahui alasannya. Kau benar, sahut Maeswagni. Tapi mungkin ada persoalan yang sedikit banyak dapat kita telusuri kemudian. Apa yang dapat kita lakukan?